Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ali Ulumuddin dari Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Evan Yuda Pratama dari Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Salma Aziza dari Institut Teknologi 10 November. Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor naiknya jumlah timbunan sampah. Pada tahun 2022, perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 276 juta jiwa atau bertambah 11 juta jiwa dari tahun 2018. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun sama, maka jumlah sampah yang akan bertambah sebesar 6 juta ton. Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat Indonesia akan sampah, terutama sampah plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Plastik juga termasuk senyawa anorganik yang memerlukan waktu penguraian sampai ratusan tahun. Terkadang tidak sepenuhnya sampah plastik terurai, melainkan berubah menjadi mikroplastik. Peningkatan populasi penduduk selain berimbas pada peningkatan sampah juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan protein hewani yang berasal dari ikan. Hal ini secara langsung meningkatkan permintaan sumber protein hewani. Peningkatan kapasitas budidaya juga secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan pakan ikan. Pada tahun 2016, Indonesia masih mengimpor bahan baku pakan hingga 221.564 ton. Larva Galleria melonella dapat dijadikan bahan baku alternatif untuk membuat bahan baku pakan ikan. Selain bermanfaat sebagai pakan ikan, menggunakan larva Galleria melonella juga secara tidak langsung dapat digunakan untuk mempercepat penguraian sampah plastik. Larva ini biasa ditemukan pada sarang lebah dan merupakan hama bagi peternak lebah. Namun, seorang peneliti sekaligus peternak dari Spanyol menemukan potensi yang dimiliki oleh larva ngengat lilin. Berdasarkan hasil penelitiannya yang terpublikasi dalam koran biologi membuktikan bahwa larva ngengat lilin mampu memecah polimer pada plastik dalam waktu singkat, yaitu sebesar 92 mg per 12 jam untuk 100 larva. Faktor abiotik seperti suhu dan kelembapan relatif sangat penting untuk seluruh siklus hidup Galleria melonella. Perkembangan optimal dari larva ini yaitu dengan suhu sekitar 29-33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 29-33%. Larva ngengat lilin mempunyai tekstur kulit yang empuk dan mengandung kitin yang sedikit. Hal ini membuat larva lebih mudah dicerna. Selain itu, larva ini memiliki beberapa nutrisi yang baik untuk ikan, yaitu protein dan lemak. Berikut kandungan dari larva Galleria melonella. Kandungan dari larva Galleria melonella yaitu yang pertama ada air sekitar 61,71%, dan yang kedua ada protein sekitar 15-70%, lemak 22,9%, dan yang terakhir ada serat 7,69%. Selama ini masih belum ada pemanfaatan yang begitu optimal untuk larva jenis ini. Untuk mengoptimalkan manfaat larva Galleria melonella dalam pengolahan sampah plastik, maka digagaslah inovasi teknologi yang berjudul Sirotol Mustaqim, sistem kontrol otomatis budidaya larva Galleria melonella sebagai upaya untuk mengurangi sampah plastik dan pengganti pakan ikan. Sirotol Mustaqim mampu mengendalikan temperatur dan kelembapan secara otomatis pada kandang larva tersebut. Pada pengendalian suhu dan kelembapan kandang larva digunakan sensor DHT22, yang mana sensor ini akan mendeteksi suhu dan kelembapan di dalam kandang. Dalam kandang larva ini juga dilengkapi dengan sistem otomatis yang mana akan mengontrol kelembapan dalam kandang. Ketika kelembapan dan temperatur dirasa tinggi, maka sensor DHT22 akan mengirimkan sinyal ke controller. Controller akan memerintahkan exhaust fan agar aktif sampai dalam kondisi set point yang telah disesuaikan dengan kondisi normal larva ngengat lilin. Pada sistem ini menggunakan sistem pengendalian closed loop feedback diagram, yaitu sistem yang nilai dari outputnya mempengaruhi nilai set point, sehingga dapat melakukan troubleshooting pada saat error. Sumber listrik dari alat ini adalah sel fotovoltaik yang sudah terintegrasi dengan alat ini. PV yang digunakan adalah on-grid system, yang mana rangkaian on-grid system ini akan tetap berhubungan dengan jaringan PLN dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya untuk menghasilkan energi listrik semaksimal mungkin. Adapun fitur unggulan yang akan digunakan untuk alat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakses melalui smartphone dan PC yang mana memiliki user interface. Yang kedua, yaitu memberikan notifikasi saat kandang dalam kondisi tidak sesuai. Yang ketiga adalah menggunakan fotovoltaik sebagai sumber energinya sehingga menghemat penggunaan energi listrik. Dan yang keempat, menciptakan kondisi yang ideal secara otomatis di dalam biopon agar memperoleh hasil yang maksimal dalam penguraian sampah plastik.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang sistem kontrol otomatis budidaya larva Galleria melonella, dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan larva Galleria melonella dalam proses pengolahan sampah plastik yaitu dengan mengendalikan kelembapan dan suhunya pada suhu sekitar 29 hingga 33 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 29 sampai 33%. Sehingga dengan dikendalikannya suhu dan kelembapan, larva tersebut dapat mendegradasi sampah plastik hingga 4,91 gram dengan 3 kg larva. Perancangan dilakukan dengan menggunakan sensor DHT22 sebagai pengukur kelembapan dan temperatur. Controller yang digunakan yaitu Arduino dan menggunakan aktuator berupa exhaust fan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kelola sampah plastik kita untuk menyiapkan Indonesia bersih dan bebas sampah.